Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang inovasi dan permasalahan kewirausahaan sosial. Dan kami berkelompok 2 beranggotakan 2, cuma kita berdua, yaitu yang saya sendiri Venda Nur Afandi dengan NIM 2062070. Saya Rahmatullah Ibrahim dengan NIM 2062065. Di sini kami akan membahas mengenai inovasi dan permasalahan kewirausahaan sosial. Inovasi merupakan penemuan yang ditujukan untuk menciptakan suatu yang relatif baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip dari inovasi yaitu yang pertama inspirasi, kedua tanpa resiko, dan yang ketiga proses pengembangan produksi baru, keempat kepemilikan, kelima akuntabilitas, keenam pelatihan dan bimbingan, ketujuh amati dan ukur, kedelapan hasil bersih dan upah. Tipe-tipe inovasi yaitu yang pertama inovasi produk, dan yang kedua inovasi proses, yang ketiga inovasi pemasaran, keempat inovasi organisasi, dan yang terakhir yaitu inovasi model bisnis. Selanjutnya sumber-sumber dari inovasi. Yang pertama adalah secara tradisional, yaitu sumber dari inovasi fabrikasi, karena agen berinovasi untuk menjual hasil inovasinya. Dan yang kedua inovasi pengguna, yaitu di mana agen mengembangkan inovasi sendiri karena produk yang dipakai tidak memenuhi apa yang dibutuhkan. Tujuan dari inovasi sendiri yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau layanan, mengurangi konsumsi energi, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan undang-undang. Adapun tahapan-tahapan inovasi, dan yang pertama itu inovasi bertahan hidup, dan yang kedua inovasi untuk meningkatkan daya kompetisi, dan yang ketiga inovasi bisnis sebagai langkah untuk kemajuan perusahaan. Dan terakhir yaitu ada kegagalan inovasi. Yang pertama defisit tujuan yang buruk, dan yang kedua buruknya menjajarkan aksi untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga buruknya partisipasi anggota tim, dan yang keempat buruknya pengawasan produk, dan yang kelima buruknya komunikasi dan akses informasi. Tips sukses untuk inovasi. Yang pertama melihat lingkungan sekitar, dan yang kedua melihat segala sesuatu bukan dari masalah tetapi membuat inovasi yang bisa diciptakan dari masalah tersebut. Dan yang ketiga terus melakukan trial dan error atau proses uji coba, serta terus belajar dan pantang menyerah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu kewirausahaan sosial. Saya akan melanjutkan materi yang mengenai kewirausahaan sosial. Apa itu kewirausahaan sosial? Kewirausahaan sosial itu tentang bagaimana penerapan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Yang selanjutnya yaitu gimana sih seorang wirausahawan sosial. Yang pertama, dia harus mempunyai misi. Yang kedua, harus menyadari dengan gigi. Yang ketiga yaitu selalu berinovasi, beradaptasi, dan belajar tentang hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu bertindak secara berani, dan yang terakhir dapat diandalkan. Tujuan dari kewirausahaan sosial yaitu yang pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang di sekitar tempat usaha. Yang kedua yaitu untuk memberikan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau masalah yang ada dan berkembang saat ini di masyarakat. Yang terakhir yaitu menghasilkan pendapatan. Contoh dari usaha sosial yang pertama yaitu Ikotek, Iko Toilet. Usaha ini tuh
menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi di Afrika. Mereka membuka akses kamar kecil yang bersih, bebas dari penyakit dan hemat air. Yang kedua yaitu recycling lab. Usaha sosial ini itu mengatasi masalah limbah yang ada di daerah kota-kota besar, terutama daerah industri. Yang ketiga yaitu Patrimonio Hoy, yaitu mengatasi permasalahan sosial di Meksiko tentang beberapa warganya yang tidak memiliki rumah. Mereka membangun rumah bagi keluarga yang berpenghasilan rendah di Meksiko. Yang terakhir yaitu CI Agrikultur, yaitu teknologi pertanian, membantu petani skala kecil di Indonesia untuk meningkatkan hasil panen dengan teknologi menggunakan drone untuk memantau kondisi tanaman para petani di Indonesia. Selanjutnya yaitu produk yang akan kami pasarkan yaitu sejenis makanan ringan untuk menghangatkan suasana. Dengan nama toko kami yaitu The Gramian. Di sini kami menyediakan makanan penghangat suasana yang memiliki cita rasa pedas yang tidak didapatkan di produk-produk yang sama di tempat yang lain. Di sini kami mempunyai 4 macam produk dengan nama yang pertama yaitu makaroni paralon, makaroni pocong, keripik tolgo, dan yang terakhir yaitu keripik kaca spion. Produk kami itu tahan lama dan rasanya sulit didapatkan di penjual yang lain, dan kami mematok harga yang rendah daripada yang lain. Kelemahan dalam usaha ini yaitu mengenai jumlah modal yang kita miliki serta hambatan dalam pemasaran. Kami memasarkan produk melalui media sosial yaitu Instagram dan chat WA, dan menitipkannya di toko-toko terdekat. Untuk keuntungan dari usaha ini 30% kita akan salurkan kepada para janda-janda yang membutuhkan. Hambatan selanjutnya yaitu yang jelas banyaknya pesaing di produk ini, dan yang kedua yaitu kondisi saat ini harga minyak yang mahal dan kelangkaan minyak juga menghambat kita untuk berproduksi camilan ini. Untuk strategi bisnisnya kami untuk menghadapi para pesaing tersebut, kami memberikan nama-nama produk kami dengan nama yang sangat unik untuk menarik para calon konsumen, dan memberikan beberapa video atau konten-konten yang sangat lucu dan menarik buat konsumen itu melihat kita menjual itu sangat unik. Dan menurut konsumen juga melihat jualan kita tuh penasaran apa ini The Gramian kayak gitu. The Gramian juga ini makanannya sangat luar biasa di kalangan muda dan tua, SD, SMP, SMA maupun di kalangan remaja-remaja, ibu-ibu juga sering pesan dengan The Gramian ini karena harga itu cukup murah buat kita dan cukup terjangkau buat adik-adik sekelas anak-anak SD seperti itulah. Kami itu tidak menjangkau untuk harga yang sangat tinggi. Yang penting kita harga murah, banyak peminatnya, dan banyak tersenyum. Karena tersenyum buat kita itu sebuah plus, karena senyum adalah barokah buat kita, mendapatkan pahala dan menunjukkan kepuasan para customer. Cukup presentasi dari kami kelompok 2 mengenai inovasi dari kewirausahaan sosial dan produk yang akan kami pasarkan. Semoga produk yang kami pasarkan akan dapat diterima di masyarakat dan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat juga. Ya.
dan di kalangan-kalangan yang lain, dan buat motivasi buat teman-teman yang masih muda untuk selalu berjuang, untuk selalu berwirausaha, mencoba. Kami juga ini mencoba untuk berwirausaha itu, yaitu The Gramian masih mencoba. Semua itu proses belajar buat kita. Cukup sampai situ. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.